ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿಗೆ ನೀನ್ ಯಾರು? ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ? Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat, kali ini dengan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Kantara. Film ini menceritakan tentang usaha sekelompok orang untuk melindungi tanah leluhur dari tangan-tangan orang yang serakah. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Sebuah kerajaan besar berdiri kokoh dan dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana. Semua ia miliki, namun sayang, ia hanya tidak memiliki ketenangan hati dan pikiran. Hingga raja memutuskan untuk berkonsultasi dengan peramal kalau ia harus menemukan hal yang benar-benar mencintainya dengan tulus seperti ibu kandung dan ia harus mencarinya sendiri. Hingga akhirnya ia pergi ke hutan dan berhenti di tempat itu. Ia mendengar suara gelang dan itu mengingatkan pada kasih sayang seorang ibu dan ia menemukan sebuah batu. Raja yang melihat hal itu langsung menjatuhkan senjatanya. Ia pun berdoa di batu itu sampai matanya berkaca-kaca. Tangannya juga menyatu dan memberi rasa hormat. Tak lama raja melihat beberapa orang berdiri. Raja meminta pada mereka untuk memberikannya demigod Panjurli, namun mereka menolak. Raja boleh meminta apapun tapi jangan meminta demigod Panjurli. Tak lama salah satu dari mereka kerasukan dan mengatakan mereka harus ikut dengan raja dan meminta balasan bila ia mengambil demigod Panjurli. Raja menjanjikan akan memberikan apapun yang mereka minta. Ia meminta raja untuk memberikan tanah dan meminta raja untuk tidak mengambil lagi tanah itu. Raja pun menyetujuinya dan kembali ke kerajaannya dan sudah mendapatkan ketenangan hati dan juga pikirannya. Tahun 1970. Upacara keagamaan tengah digelar untuk menghormati demigod yang telah memberikan mereka ketenangan hati. Namun salah satu menginginkan tanah untuk dibangun dan mengusir semua penduduk. Panjurli yang mendengar hal itu mengatakan ia tidak akan pernah bisa mengembalikan kedamaian yang telah ia berikan selama ini bila tanah ini dikuasai pemuda itu seorang diri. Panjurli mengatakan tanah ini adalah milik warga dan tidak bisa dikuasai satu orang saja. Panjurli berlari dengan membawa obor dan menjerit sekuatnya dikejar oleh semua warga yang ada di tempat itu. Mereka terkejut ketika tidak lagi menemukan Panjurli dan mereka bingung kalau ia bisa menghilang. Tak lama pemuda yang ingin menguasai tanah tersebut mati dengan cara mengenaskan. Murali yang merupakan seorang inspektur mencoba memimpin anggotanya untuk membangun tanah kosong di dekat desa. Tapi ia menegur beberapa warga yang pulang dari hutan untuk mengambil hasil bumi. Ia mengancam mereka harus meminta izin untuk bisa membawa hasil bumi dari hutan. Tak lama Siva datang. Penduduk pun mengadukan semuanya. Siva mencoba mengatakan pada Maruli kalau tidak ada yang bisa memberi izin karena tanah dan hutan milik leluhur mereka. Mendengar hal itu, Maruli terdiam dan membiarkan penduduk pergi membawa semua hasil bumi yang telah mereka dapatkan dari hutan. Namun keesokan harinya ibunya marah dan memukulinya karena tahu putranya kembali berburu babi hutan dan memberikannya kepada anjing mereka. Siva yang berhasil berlari menghindari ibunya pergi bersama teman-temannya. Sementara Maruli menerima kehadiran seorang warga yang datang membawa ornamen kepala demigod yang tidak sengaja ia temukan. Ia mengatakan itu adalah barang kuno yang sangat dihormati. Maruli mendatangi kediaman tuan tanah dan diterima langsung oleh tuan tanah dengan hangat. Kali ini iring-iringan warga dan pendeta datang ke hutan dengan membawa kepala babi dan mendoakan bersama-sama. Perayaan meriah Botakola telah dimulai, yang merupakan ritual yang tiap tahun diadakan di desa. Semua warga berkumpul termasuk Siva dalam upacara tersebut. Siva terkagum dengan seorang wanita cantik yang belum ia ketahui namanya. Siva terus berusaha untuk mendekatinya dan bahagia saat mengetahui gadis tersebut bernama Lila.
Siva terkejut ketika melihat Lela datang mengunjunginya bersama ayahnya. Siva tampak gugup terlebih ketika ayah Lela mengatakan untuk mencarikan pekerjaan untuk putrinya kepada tuan tanah. Siva pun menurutinya dan membawanya ke kediaman tuan tanah menggunakan sepeda motornya. Pendekatan yang dilakukan oleh Siva pun berbuah manis karena Lela pun menyukainya. Hingga hampir setiap hari mereka menghabiskan waktu bersama dan Siva tidak pernah lupa membawakan hasil buruannya ke kediaman Lela. Lela yang merupakan polisi hutan untuk pertama kalinya bergabung ke keanggotaan Murali. Ia mengumpulkan semua anggotanya untuk bisa mengunjungi beberapa hutan yang ada di desa itu dan berencana untuk mengubahnya. Namun salah satu anggotanya mencoba memberitahu dan melarangnya, tapi Maruli tidak mempedulikannya. Maruli datang ke desa dan memaksa Lela untuk melakukan pengukuran ulang kepada hutan. Hal itu mendapatkan penolakan dari warga, tapi Murali tidak memedulikannya. Ia memerintahkan kepada anak buahnya untuk membuat pagar karena hutan yang ada akan ia buat menjadi hutan lindung. Lela dipaksa untuk memihak pada Maruli dan bisa menekan warga menuruti semua yang ia perintahkan. Siva yang mendengar hal itu langsung berlari ke desa. Para anggota Maruli semakin brutal, bahkan mereka menampar Kemal dan memukuli beberapa warga. Siva yang melihat hal itu tidak terima sama sekali. Ia menerjang mereka semua dan menghajar mereka satu persatu. Lela terdiam dan tidak bisa berbuat banyak ketika Siva bertindak hingga satu tembakan dari Maruli membuat semua warga membubarkan diri. Dan satu peluru berhasil melukai telinga Siva yang tidak ingin Maruli melakukan semua ini untuk desa mereka. Siva yang terluka pun terpaksa untuk tunduk dan mereka semua mengikat tubuh Siva dan semua anggota Maruli mulai melakukan pemagaran dan pembatasan pada desa mereka. Lela merasa sedih dan mencoba mendekati Siva untuk memberikannya makan, tapi Siva malah melemparkan piring tersebut dan mendorong Lela. Ia mengambil cangkul yang ada di dekatnya dan dengan tangannya sendiri ia mengubur kembali pembatas yang telah digali oleh petugas Maruli. Maruli kembali mendatangi desa bersama anak buahnya untuk tetap memagari desa dan menjadikan hutan yang mereka tempati sebagai hutan lindung. Tapi Siva dan teman-temannya tidak memedulikannya. Mereka tetap membantah dan mempersiapkan rencana untuk bisa menyelamatkan tanah mereka. Bahkan terang-terangan Siva berburu di hadapan Maruli sebagai bentuk penolakannya. Maruli yang kesal pun merencanakan untuk menangkap Siva dan juga teman-temannya. Ia bersama teman-temannya mulai mendatangi hutan di mana Siva berada. Siva yang tengah bersama teman-temannya terkejut mendengar suara aneh dan pohon yang tengah ditebang Siva jatuh menimpa mobil yang tengah dikendarai oleh Maruli. Kejadian itu pun membuat tuan tanah menjadi marah dan menegur Siva. Tapi Siva mencoba membela diri dan menjelaskan kalau pohon ditebang tersebut tidak untuk melukai Maruli. Tapi tuan tanah tidak mempercayainya karena yang ia tahu Siva dan Maruli selalu berselisih paham. Maruli pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Siva yang sudah terlebih dahulu melarikan diri. Lela mencari keberadaan Siva juga tapi belum menemukannya. Maruli yang masih dirawat di rumah sakit memerintahkan anak buahnya untuk membuatkan surat penangkapan Siva dan teman-temannya atas apa yang telah ia lakukan pada mereka. Lela berhasil menemukan tempat persembunyian Siva dan membawakannya makanan, tapi Siva yang kesal tidak menyentuh makanan yang dibawakan Lela untuk dirinya. Siva dan Lela kembali berselisih paham hingga membuat Lela kesal dan membawa kembali semua makanan yang telah ia bawa. Tapi Siva mencoba menurunkan egonya dan datang menemui Lela di kediamannya sambil membawa ikan. Dalam kesempatan itu, Siva meminta maaf kepada Lela. Siva kembali pergi meninggalkan desa dan mengatakan kalau ia akan menetap di Kalayasa. Tapi ia sangat terkejut ketika melihat Maruli dan anak buahnya telah berada di bawah rumah pohon. Hingga Siva dan Lela mendekati mereka. Maruli tertawa dan ia sangat berterima kasih kepada Lela yang dianggap telah membantu dan berhasil ia tumbalkan. Siva kembali bertemu dengan teman-temannya di penjara. Maruli terdiam dan memikirkan cara untuk lebih menghancurkan Siva yang mencoba menghalangi tugasnya. Semua warga berkumpul di kediaman tuan tanah untuk meminta bantuannya bisa membebaskan Siva dari dalam penjara termasuk Lela. Ia yang ingin mengakhiri pekerjaannya selalu terhambat karena Maruli belum kembali bekerja. Sementara Siva dan teman-temannya berencana untuk melarikan diri dari dalam penjara. Mereka merencanakan dengan matang langkah-langkah yang akan diambil, tapi rencana mereka dengan cepat diketahui oleh penjaga penjara.
Kemala terkejut ketika sebuah jeep melintas di malam hari tak lama setelah lampu desa tiba-tiba padam. Beberapa warga keluar dari rumah mereka dan terkejut ketika melihat Guruva ditemukan tewas di tanah lapang. Upacara kremasi Guruva dilakukan oleh warga desa. Tuan Tanah pun hadir dalam upacara tersebut dan bergabung dengan semua warga yang menangis sedih kehilangan Guruva. Ia memberikan pidato singkatnya di depan semua warga. Dan salah satu warga mengatakan kalau Demigod tidak akan membiarkan pembunuhnya lolos. Ia pasti akan mati dengan cara mengenaskan. Tidak hanya itu, semua kesusahan akan datang kepada si pembunuh tersebut. Tuan Tanah pun berjanji akan menghancurkan orang yang telah menghabisi Guruva. Kemala dan Lela mengunjungi Siva di penjara. Ia tampak bahagia menerima kunjungan orang-orang yang ia sayangi. Namun ia terkejut ketika melihat mereka murung, bahkan melihat ibunya menangis. Ia teringat Demigod yang menangis dalam mimpinya saat mendengar Lela mengatakan Guruva telah meninggal dunia. Siva meninggalkan mereka dan terdiam, menahan emosi yang ada di dalam hatinya. Ia memilih duduk di pojok biliknya, kemudian menjerit sekuat-kuatnya mendengar kematian dari Guruva yang selama ini menemaninya. Maruli diminta untuk menarik keputusannya menjadikan hutan desa menjadi hutan lindung. Ia mengambil semua dokumen tanah yang tertuliskan nama Tuan Tanah di setiap dokumen tersebut. Ia mengatakan kalau semua dokumen yang diperlukan untuk mengubah Kadu Betu menjadi hutan lindung telah siap, dan jika file ini dipindahkan, dokumen Tuan Tanah akan menjadi batal demi hukum dan Tuan Tanah akan sujud di hadapan pengadilan. Tuan Tanah terdiam saat mendengar itu semua. Ia memerintahkan Siva untuk keluar dari penjara kepada semua anak buahnya. Maruli tahu salah satu anak buahnya telah mengkhianatinya dan membocorkan semua rencananya kepada Tuan Tanah. Sementara Tuan Tanah tidak mempercayai semua hal buruk akan terjadi saat menyelakai Guruva pada putranya yang memiliki kelainan. Ia pun mengatakan kalau dirinya yang berniat untuk menguasai semua tanah di desa ini saat masih bersama Guruva. Hal itu juga mengejutkan Guruva, terlebih saat Tuan Tanah mengajaknya bekerja sama. Ia dengan jujurnya mengakui kalau ia yang telah menghabisi Guruva dengan tangannya sendiri dan ia tidak menyadari kalau sepatunya telah terkena tetesan darah Guruva. Dan dengan tangannya sendiri ia membuang mayat Guruva di depan kuil. Siva dan teman-temannya akhirnya menghirup udara kebebasan dan disambut oleh semua warga desa termasuk Lela. Tapi Siva tidak memedulikan mereka. Ia mengendari sepeda motornya dan langsung menemui Tuan Tanah disusul dengan teman-temannya yang lain. Tuan Tanah menyambutnya dengan sajian pesta yang sangat nikmat untuk merayakan kebebasan Siva. Semua menikmatinya termasuk Siva. Setelah meminum banyak alkohol, Siva mendekati Tuan Tanah dan mengatakan kalau ia akan menghabisi dengan tangannya sendiri si pembunuh yang telah menghabisi Guruva. Mendengar hal itu, Tuan Tanah mencoba mempengaruhinya dan menceritakan hal buruk tentang Maruli. Siva termakan permainan yang diciptakan oleh Tuan Tanah dan pergi meninggalkan tempat itu. Tuan Tanah tertawa melihat Siva mencari Maruli. Siva membayangkan Maruli dan ia yakin kalau Maruli yang telah menghabisi saudara laki-lakinya pada pamannya. Tapi ia mengatakan kalau saat kematian Guruva, Tuan Tanah pergi bersama dengan Guruva. Namun saat kembali, Tuan Tanah hanya sendiri, tidak bersama Guruva. Tak lama, mayat Guruva ditemukan di kota. Tuan Tanah kembali datang untuk melihat keadaan warga dan mencoba menenangkannya. Namun mereka tidak menyadari pembicaraan itu didengar oleh anak buah Tuan Tanah dan mereka pun bersiap untuk menghabisi Siva dan pamannya Mahadevana. Siva dengan tanggap melawan mereka yang datang membawa senjata tajam, begitupun Mahadevana. Perkelahian pun terjadi di tempat tinggal paman Siva yang merupakan seorang pembuat senjata tajam. Siva yang menghadapi mereka seorang diri berhasil melumpuhkan mereka hingga mereka semua berlari menggunakan jeep yang terparkir sejak tadi. Kata-kata Mahadevana yang mengatakan Tuan Tanah adalah pembunuh Guruva membulatkan langkahnya untuk mendatangi lagi Tuan Tanah. Melihat kedatangan Siva, Tuan Tanah yang tengah menikmati makan malamnya sedikit terkejut. Tanpa diperintah, Siva mengambil piring dan menikmati semua makanan yang disediakan di atas meja. Setelah memberikan tanda-tanda kalau ia tahu perbuatan jahatnya, Siva pergi meninggalkan tempat itu. Semua warga berkumpul karena Maruli memanggil mereka. Maruli mengatakan kalau mereka bisa mendaftarkan tanah mereka atas nama mereka sendiri. Tak lama Siva datang mendekati mereka. Kemala langsung berteriak dan mengatakan kalau Tuan Tanah telah menipu mereka dengan semua bukti-bukti yang ditunjukkan dari Maruli. Siva terdiam dan mengatakan bukan hanya tanah yang diambil oleh Tuan Tanah tapi juga Guruva. Hal itu sangat mengejutkan warga, tapi mereka tidak menyadari kalau Tuan Tanah tengah menyiapkan orang-orangnya untuk menyerang kota lengkap dengan senjata.
Siva mendekati Maruli dan mengucapkan terima kasih telah menyelamatkan warga desa dan ia juga meminta maaf karena telah salah paham kepada Maruli. Orang-orang tuan tanah telah memenuhi desa dengan cepat dan semua warga mengerumuninya lalu siap melawan tuan tanah yang serakah. Mereka berteriak untuk meninggalkan tanah mereka tapi tuan tanah malah mengatakan mereka yang harus pergi dari tanah miliknya termasuk Maruli. Tapi Maruli dengan tenangnya mengatakan tuan tanahlah yang harus pergi karena semua dokumen akan memenangkan warga. Tuan tanah melempar obor tanda peperangan dimulai. Semua warga pun berkelahi. Tanah dibanjiri oleh darah warga sementara tuan tanah duduk dengan tenang melihat orang-orang bodoh memenangkan dirinya. Siva pun mengeluarkan senjata yang telah diberikan pamannya padanya untuk menghadapi musuh dalam selimut di desanya. Para wanita membantu dengan membebaskan ternak mereka dari kandang yang hampir semua dibakar oleh tuan tanah. Maruli turun tangan untuk membantu warga melumpuhkan anak buah tuan tanah. Dari tempat duduknya tuan tanah mulai menembaki orang-orang dan ia tidak peduli kematian demi kematian di desanya. Bahkan ia sama sekali tidak memiliki belas kasih memerintahkan semua anak buahnya untuk membakar desa. Siva benar-benar tidak bisa menahan emosinya saat semua teman dekatnya dihabisi di depan matanya oleh tuan tanah. Ia mengambil pedang miliknya dan mencoba menembus pertahanan tuan tanah yang dilindungi oleh kaki tangannya. Siva pun tersungkur tak berdaya saat dicekik, bahkan ia tidak sadarkan diri hingga tuan tanah tertawa melihat itu, memintanya melempar Siva ke lubang. Ia berteriak memanggil semua warga kalau ia telah memenangkan pertempuran ini dan Siva telah tewas. Mereka semua berkumpul dan menangis. Tuan tanah mengatakan kalau mereka harus tetap tunduk kepadanya. Tapi tanpa mereka sadari demigod berteriak di telinga Siva hingga Siva bisa bangkit dan dirasuki oleh demigod. Ia tertawa terbahak-bahak. Warga yang tahu Siva dirasuki oleh demigod langsung memberi hormat kepada Siva. Tuan tanah malah memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Siva. Tapi Siva yang dipenuhi oleh kekuatan demigod dengan mudah mengalahkan mereka, bahkan tanpa ragu menghabisi mereka dengan sangat keji. Siva menantang tuan tanah untuk mendekat tapi tuan terkalahkan dengan mudah mengalahkan kaki tangan tuan tanah dan mengambil sebilah pedang yang tertanam di tanah lalu berlari mendekati tuan tanah. Ia berteriak dan mengatakan kalau ia tidak rela membiarkan di tanah ini dilakukan kekejaman dan ia berhak untuk memberikan pelajaran karena tanah ini telah diberikan untuk kedamaian. Tuan tanah terdiam dan ia tidak bisa menghindar saat tebasan tepat mengenai kepalanya. Kini Siva lah yang menggantikan Guru Fa menjalankan semua ritual yang telah terbiasa dilakukan di desanya setiap tahun. Ia berjanji akan terus menjaga tanah leluhurnya dalam kedamaian dan mencegah datangnya lagi orang-orang serakah yang ingin menguasai tanah leluhurnya. Warga pun merangkul Maruli yang telah membuat mereka melihat kejahatan yang sesungguhnya dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Kantara. Pada akhirnya kejahatan serta keserakahan tuan tanah berhasil ditumbangkan oleh Siva dan juga Maruli beserta warga desa yang dibantu oleh demigod. Begitulah sejatinya keserakahan tidak akan pernah abadi. Pada saatnya nanti ia akan tumbang dan habis dimakan kebenaran. Setiap orang tentu berhak atas kedamaian dan juga kebahagiaan. Maka sudah sewajarnya bila seseorang ataupun sekelompok orang berjuang demi meraih kebahagiaan dan mengalahkan pihak-pihak yang berusaha merusak kedamaian itu. Mudah-mudahan sahabat semua terinspirasi dan terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Ingat untuk selalu dukung Islam TTV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.